saya tertarik karena keris khususnya sebagai pusaka Nusantara itu eh, ternyata memiliki filosofi yang sangat tinggi gitu ya ya. Dari mulai apa namanya filosofi yang terkait dengan dapurnya, kemudian filosofi yang terkait dengan pamornya, Pamornya. kemudian juga filosofi dari secara keseluruhan untuk apa sih sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para sahabat Pusaka Nusantara 585 dan para pecinta pusaka dari sisi eksotori maupun esoterinya. Baik, kali ini saya kebetulan berada di Bandung dan tempatnya di kediaman Dr. Dian. Silakan mau memperkenalkan diri dulu, Dok. Terima kasih AGG, para sahabat Pusaka Nusantara 585. Perkenalkan, nama saya Dian Cahyadi. Kebetulan hari ini saya dapat kehormatan dikunjungi oleh AGG ke sini untuk ngobrol-ngobrol eh, Sekilas pusaka seputar lah pusaka gitu. ya, seperti itu. Dan di video kali ini mungkin saya akan membahas salah satu pusaka yang para penonton pasti nggak bingung lah, udah nggak asing gitu. Ini eh, contohnya ini ada pusaka yang namanya ronteki. Ronteki ini diambil dari kata mungkin suketeki dok, ibaratnya rumput teki gitu. Nah, tapi sebelum saya membahas tentang pusaka ini, saya akan sedikit menanyakan ya untuk Dokter Dian, sejak kapan menyukai itu, mengkoleksi pusaka gitu? Iya, jadi mungkin kalau saya eh, masih baru barangkali ayah dalam apa namanya uri-uri lah pusaka ini gitu. Jadi kebetulan minat saya dimulai dari sebelum pandemi itu waktu itu Oh, kebetulan berarti ya. 2020-an lah kira-kiranya ya? 2018-19 itu Oh, sudah 18-19. mulai gitu. Jadi saya tertarik karena keris khususnya sebagai pusaka Nusantara itu eh, ternyata memiliki filosofi yang sangat tinggi gitu ya ya. Dari mulai apa namanya filosofi yang terkait dengan dapurnya, kemudian filosofi yang terkait dengan pamornya, Pamornya. kemudian juga filosofi dari secara keseluruhan untuk apa sih sebetulnya keris itu dulu dibuat oleh apa namanya Empu. nenek moyang kita ya, untuk kita. Dan saya melihat bahwa proses pembuatan keris itu dia merupakan satu proses yang sangat kompleks gitu ya, dari mulai menempa besi, kemudian apa namanya proses-proses yang dijalankan oleh seorang empu gitu. Jadi bukan merupakan satu proses yang biasa sehingga menghasilkan karya seni yang luar Luar biasa biasa. gitu ya. Dan dari situlah saya mulai sedikit-sedikit tertarik karena juga apa mungkin untuk saat ini informasi tentang pusaka Ya, sudah cukup banyak juga ya di YouTube, banyak apa namanya perkumpulan-perkumpulan seminat yang sudah mensosialisasikan membahas mengenai pusaka. Jadi sedikit demi sedikit saya belajar belajar lah gitu. belajar ya, Karena walaupun juga memang kapasitas saya sebagai eh, apa namanya pencinta atau pengembang tasan aja masih awal banget, itu masih baru gitu, tapi ya mungkin kontribusi yang sedikit ini mudah-mudahan juga ada manfaatnya untuk melestarikan budaya ya. Ya kalau di lingkungan kerja saya sebetulnya agak jarang ya yang 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 mengkoleksi gitu, mengkoleksi sama-sama atau mengkoleksi. mempelajari itu agak jarang, mungkin hanya ada satu atau dua gitu orang yang mengkoleksi, tetapi karena apa sudah ada ketertarikan gitu, jadi itu untuk saya merupakan satu hal yang menyenangkan untuk dikembangkan. Awalnya cuma satu dua, lama kelamaan Jadi banyak jadi gitu. jadi banyak gitu karena ini. Dan apa ya, pada saat merawat kemudian melihat pusaka itu ada kepuasan tersendiri ya, ada kenikmatan tersendiri gitu. Jadi
itulah yang mungkin melatar belakangi kegiatan saya untuk melestarikan pusaka ini ya gitu. Tapi selama ini nggak ada yang aneh-aneh gitu ya, Dok ya? Alhamdulillah sih tidak ada. Nah itu, Dok, kenapa saya adanya YouTube ini untuk meluruskan bahwasanya cinta dengan budaya negeri sendiri itu lebih asik daripada yang luar kan gitu, Dok. Ibaratnya ini satu pusaka ini usianya udah mungkin bisa dikatakan ribuan gitu kan. Nah itu kenapa sampai sekarang masih bisa ada gitu wujudnya kan, itu sungguh betul-betul nggak mudah membuat satu benda, apalagi itu terbuat dari besi gitu ya, kok bisa sampai di tahun ini bendanya utuh itu dia bertahan. Dan saja kalau misalkan kebetulan ketemu teman-teman dari luar negeri gitu, saya bisa dengan bangga menceritakan ini kepada mereka karena ini sesuatu yang tidak ada di negeri mereka gitu. Jadi itu sangat menarik untuk menjadi sesuatu hal yang bisa kita banggakan ya kepada mereka gitu. Jadi saya mau menunjukkan ke teman-teman ini, sekalian saya juga belajar ya. Iya, itu. Ini ada pusaka punyaannya Dr. Dian, ini bagus ini. Walaupun nggak tua-tua banget lah ibaratnya gitu, tapi ini bagus, ini keris Nogososro ya kalau nggak salah ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini looknya 13. Look 13 saya agak mengerti sedikit, Dok. Yang artinya itu 13 adalah permohonan yang maha kuasa agar nantinya pemilik itu sesuai dengan doa yang ditanam oleh pembuat di pusaka ini, agar ya mudah-mudahan kan bahasanya gitu, mudah-mudahan dengan orang merawat pusaka ini bukan berarti merawat pusaka terus tiba-tiba orangnya gamor aja, enggak gitu, tapi ada satu doa yang disematkan, ibaratnya ini tuh kurir gitu, Dok, kurir gitu. Jadi orang memegang pusaka ini jadi yakinnya nambah gitu, jadi tambah semangat. Sebetulnya yang mendorong jadi suksesnya itu semangatnya. Nah kadang orang kan beda-beda, ada yang cara semangatnya disemangatin, terus ada yang caranya harus diapain gitu kan, dikerja kerasin. Nah pusaka itu supaya pemiliknya itu menambah yakin, gitu aja sih. Jadi untuk masalah isi gitu ya mungkin memang sebagian ada, nggak semuanya ada gitu. Nah untuk isi sebetulnya nggak ngaruh sih, maksudnya bisa berpengaruh kepada kita, tapi alangkah baiknya lebih baik kitanya aja yang ngisi dengan bukan dengan ajian apa-apa, tapi ya sholat malam. Kan di Islam kan udah dikasih jimatannya sendiri tuh, kayak sholat hajat, tahajud, terus subuh kalau bisa jangan sampai terlambat, disitulah. Cuman bedanya orang dulu mungkin ya gimana. Oke. Iya. Saya lanjut, saya niatnya mau membahas pusaka ini, Dok, yang agak menarik bagi saya kan. Ini namanya pusaka Ronteki ya tadi ya. Ronteki itu ricikannya seperti ini, gandiknya panjang, terus ini apa namanya ya, ininya Mas Kumambang gitu kan, lurus. Nah iya, perbedaannya ini sama Kebo Teki itu, kalau Kebo Teki ini lurus banget, nggak ada bengkokannya, terus ininya juga beda lah dari gandik. Terus setahu saya Kebo Lajer atau Kebo Teki itu nggak punya ini ya, apa namanya, kembang kacang gitu, nggak punya ini. Terus saya suka dengan filosofinya, yaitu seperti rumput teki, entah itu cuacanya panas, dingin, diinjek-injek orang, tapi dia selalu ada gitu. Yang dalam arti gitu ya, bertahan gitu. Jadi pusaka ini yang disematkan oleh doanya orang pendahulu itu agar yang memiliki bisa bertahan hidup di keadaan apapun gitu. Jadi terus ditambah namanya suketeki atau rumput paragis gitu ya. Itu kan bermanfaat, Dok, untuk kesehatan, terus istilahnya punya khasiat lah. Nah, orang yang mempunyai pusaka ini mudah-mudahan seperti itu, bermanfaat. Kemudian apa namanya, tangguh dalam segala kondisi ya. Betul. Supaya tangguh gitu.
bentuknya sederhana tapi ini ya Sederhana, menarik ya. menarik, Tidak. isinya menarik. Makanya saya kadang sayang ini kalau ada orang terus nemu pusaka terus digerinda, dihancurin. Waduh, sayang banget itu padahal sejarahnya Nusantara ini gitu. Tapi ngomong-ngomong, dokter ini mengkoleksi sebanyak itu ada yang Hmm, ngerawat kah? Gitu. apa nggak banyak sih kan karena saya baru mulai juga ya. Betul. Jadi ada beberapa. Kalau perawatan sih saya biasanya hanya meminyaki saja supaya mencegah dari karat gitu ya Karat, ayah. iya Heeh. betul. Jadi bantu sama anak-anak di rumah lah Hmm. untuk ini. Itu pun nggak pernah apa namanya ngasih info bahwasanya wah serem ini itu pun enggak ya. Rasanya sih sejauh ini tidak ya ayah, Tidak tidak itu tidak ada yang aneh-aneh bermasalah gitu. ya. Jadi kalaupun ada sesuatu ya pasti saya kontaknya ke AA kan lebih ngerti kan dibanding Ya, saya seperti itu. ya itu kekurangan saya, emang saya tidak terlalu hafal dari segi fisik dok. Saya emang tahunya dari segi esoterinya. Cuma Ya, eh, sekarang ini saya mau belajar ya bareng-bareng belajar sama ya, penonton sama yang ya. di rumah ya tolong kalau saya ada yang salah ya di komen lah di komen biar saya perbaiki lagi kita sama-sama belajar kan. Saya juga tertarik ini sekarang suka dengan koleksi-koleksi seperti ini. Yang saya punya baru ini, terus di yang dari Dokter Dian itu apa? Pusaka Singo Barong Singo ya, Barong itu yang ada Singo Barong. Kinata gitu. Dan Iya. semuanya bagus-bagus sih. Boleh nggak saya tanya ya, misalkan kalau untuk keris yang ini yang tadi yang Nogososro gitu ya, kemudian yang ini Kebo Teki gitu, dia dikhususkan untuk profesi-profesi tertentu nggak waktu dulu empunya itu membuat itu? Jadi Ya, dia ada kekhususannya gitu. Mungkin ada bisa ceritakan ini kalau keris jenis Nogo itu Nogososro. buat siapa gitu. Kalau untuk masalah keris-keris kayak seperti Nogorojo, Nogo Siluman, terus naga apa lagi ya? Ada lagi tuh Nogo Siluman, Nogorojo, Nogo Sungkem terus ada. ya Nogo Sosro ada Hmm. kan. Nah itu kalau Nogo Sosro bicara kelas nggak ini sih, nggak ke raja terus dok, ke Hmm. orang-orang yang apa namanya orang yang di jalan terus punya mimpin yang di lapangan itu Nogo Hmm. Sosro. Nah tapi beda dengan seperti Nogorojo. Nah Singo Barong itu bukan Nogo kan, Hmm. tapi Singo Barong pun pendahulunya yang megang ya raja gitu. Hmm. Apalagi ada kinatahnya. Kinatah itu kan logam mulia gitu. Orang mulia kan raja kan mulia kan kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk rakyat-rakyat biasanya rata-rata brojol, tilam sari, tilam upi, hebat-hebatnya jalak tilam sari, terus jalak sangu tumpeng, seperti Hmm. itu sih Ya. waktu zaman-zaman kerajaan dulu. Tapi saya pernah dok untuk pusaka ini, pusaka Rondeki ya, terus sama pusaka si Nogososro. Nah, Nogososro saya pernah ya namanya bukan ngimpi sih waktu saya sholat hajat wiridan ketiduran saya sadar setengah sadar gitu diperlihatkan zaman dulu gitu kan zaman dulu itu ternyata pusaka ini untuk identitas identitas bahwasanya kalau ada raja yang mendatangi ke rakyat kita kan misal raja itu menggunakan pakaian biasa kita nggak ngerti kan cirinya apa nah itu ternyata dilihat dari belakangnya gitu dilihat dari belakang udah ada pusaka nonjol gitu kan ininya mewah kan kayak gitu wah ternyata itu raja itu untuk Hmm. simbol aja dan rata-rata untuk prajurit-prajurit ya pusaka yang seperti tilam sari, tilam upi, terus ya, tapi kalau prajurit rata-rata yang ada sogokannya dok sebab Hmm. pusaka-pusaka yang dipakai prajurit itu kan untuk Menikam ya. ya untuk perang, untuk Hmm. jaga diri gitu. Nah itu biasanya rata-rata pusaka yang punya sogokan atau ngeger sapi Hmm. itu pasti ya nggak semuanya sih walaupun menginjak angka 65% udah pernah untuk perang Hmm. gitu ya Hmm. wajar saja biasanya agak aneh pusakanya itu dilihat lebih beda gitu beda dari yang lain. Ya. Nah ngomong-ngomong eh, ada berapa total kira-kiranya aja yang dikoleksi? Masih sedikit jadi malu nih. Mungkin baru sekitar
40-50-an lah. 40 itu udah termasuk banyak. Orang saya juga paling 4, 5 gitu. Baru 40-50 gitu. Jadi apa namanya? Saya biasanya kalau menemukan pusaka suka dulu gitu. Jadi kalau misalkan kita melihat kemudian oh pas Pas, suka, nah baru gitu iya, dicoba untuk dikoreksi gitu. dikoreksi gitu ya. Iya, Coba di- ditahu dimaharin minta mahar berapa lah kan kayak gitu. iya. Ada beberapa juga yang diberi sama kolega gitu untuk ini apa eh, kenang-kenangan ya. Kenang-kenangan biasanya seperti Iya. itu. Nah, mungkin saya bawa 2 pusaka, di antara 2 itu pas akan saya berikan ke Wah, terima dokter kasih Dian. sekali ini atas kebaikannya gitu. Mudah-mudahan saya bisa merawatnya dengan baik ya. Amin. Terima kasih. Oh ya, teman-teman di rumah, eee, untuk dokter Dian kan profesinya sebagai dokter kandungan ya, Dok, ya. Iya, betul. Barangkali teman-teman di rumah punya masalah kayak kamu ya, mudah-mudahan mah nggak ada, tapi barangkali yang ingin, eee, rencana seperti promil gitu ya, Dok. Terus apa namanya, mau konsultasi bisa hubungi dokter Dian dengan IG-nya di atas ini ya. Oke, Terima kasih ya. Jadi promokan di dipromokan. YouTube-nya. Oh iya, sementara seperti itu dulu, Dok. Baik. Jadi karena saya belum terlalu hafal sekali, tapi ya mungkin nanti akan saya tambahilah di dalam kamera itu diedit lah. Saya tulis seperti halnya ini pusaka. Penjelasannya gitu ya. Penjelasan-penjelasan. Karena di sini yang penting saya ingin silaturahmi ke sini ditambah ya. Saya punya pusaka barangkali mau gitu kan buat dokter dia. Terima Teman-teman di kasih. rumah kalau ingin punya pusaka terus bingung dengan apa namanya, saya ini pantasnya pakai pusaka apa, terus supaya cocok dengan motornya bisa komentar aja, bisa WA ke saya atau mau menayuh silahkan. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf bila saya ada salah kata yang disengaja maupun tidak, ya mohon dimaklumi sesama manusia, nggak luput dari kesalahan. Baik, segitu aja sih. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.